Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Rektor yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Rekpat, Ketua Wali Amanah dan seluruh anggota Wali Amanah, Pak Kuswaji dan kawan-kawan, Bapak Ketua Pengurus IKAPEN dan seluruh anggota IKAPEN, Bapak Ibu yang saya muliakan. Hari ini saya didaulat untuk menjadi narasumber. Ini kenaikan jabatan buat saya. Saya biasanya jadi moderator saja. Hari ini saya diangkat jadi narasumber. Oleh karena itu mahkotanya juga saya ganti. Pakai ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la a'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah wa nasara abdah wa azza jundah wa hazama ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak Rektor, Ketua dan anggota Wali Amanah, Ketua Pengurus sejajarnya yang kami hormati, hadirin yang berbahagia yang kami muliakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah menganugerahi kita semua kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu muka, berpandang wajah dalam lingkungan yang mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan bagi junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia sampai akhir zaman. Kesini ya, suara. Saya tidak tahu kenapa saya yang duduk hari ini, karena sebenarnya di depan kita ada Al-Mukarram Syarif Hidayat, ada Buya Dimyati, ada Prof. Ana, ada Prof. Dulniat, ada Prof. Ganjar yang ngumpet hari ini, tapi beliau sebenarnya mungkin lebih pantas kalau berdiri di sini. Namun demikian, karena ini adalah permintaan dari Ketua Wali Amanah dan Ketua Pengurus, harus saya ikuti itu dan saya berdiri di depan Bapak sekalian. Mungkin kalau gue memberikan tausiah yang sangat-sangat sederhana. Sebelum mulai kita merenungkan hasil kita berpuasa kemarin, perkenankan kami atas nama pribadi dan keluarga mohon maaf lahir batin atas segala kekeliruan, kehilafan dan kesalahan yang mungkin telah kami perbuat selama ini. Luhur catur bahe carek melak bakung sisi sumur handakeun tangkal kiara. Mugi agung cukup lumut tular kamapura pasadayana mugi ditampi. Hadirin yang kami muliakan, hari ini kita telah memasuki minggu kedua. Kita merayakan kemenangan perjuangan kita berlatih melawan hawa nafsu selama Ramadan. Sekiranya perjuangan itu kita lakukan dengan tulus dan ikhlas lillahi ta'ala, maka kita akan menjadi orang-orang yang betul-betul bertakwa dan konon kembali ke fitrah. Minal aizin wal faizin, putih bersih laksana kertas kosong yang belum dikotori oleh coret-coretnya dunia ini. Itulah dambaan seorang muslim untuk menjadi muslim yang bertakwa. Namun patutlah kita ingat bahwa sesungguhnya perjuangan melawan hawa nafsu yang kita lakukan pada saat Ramadan adalah sebuah simulasi bagi perjuangan kita melawan hawa nafsu dalam kehidupan kita sehari-hari.
Di sisi lain kemenangan kita dalam simulasi itu bulan Ramadan yang suci dan agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, dengan sedih telah kita tinggalkan. Apakah kita akan bertemu kembali tahun depan dengan bulan di mana bagi yang berpuasa konon diamnya adalah tasbih, amalnya dilipat gandakan, doanya dikabulkan dan dosanya diampuni. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Prof Sidik sudah 90 tahun, Pak Kuswaji sudah 86 tahun, saya juga sudah 83 tahun. Tidak yakin bahwa tahun depan kita mungkin masih berada di dunia. Kita hanya berdoa semoga kita dipanjangkan umur untuk dapat menambah amal ibadah kita. Rasanya baru kemarin kita disebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Inilah catatan penting yang harus kita garis bawahi, bahwa sesungguhnya berpuasa adalah untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya akan bicara yang sederhana saja. Apakah sebenarnya kita sudah menjadi orang yang bertakwa? Sebagian ciri-ciri orang yang bertakwa ada 5 hal sebagai berikut. Mari kita lihat kepada diri kita sendiri apakah hati kita sudah melakukan itu. Yang pertama, selalu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Zikir ini akan mengusir tiap celah yang akan membawa kemusyrikan, kebatilan, kesombongan, dan ketakaburan. Pola hidup kita akan selalu diwarnai oleh kesadaran bahwa Allah berada di dekat kita dan mengawasi kita setiap saat. Bukan jauh di atas bintang gemintang. Kita juga akan selalu bercermin pada kehidupan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Ajarilah anak-anak kita, cucu-cucu kita sekarang untuk selalu mengucapkan zikir ini, karena berapa banyak sudah terbawa badai modern yang selalu berucap oh my God tanpa makna, tanpa arti. 2. Orang yang bertakwa apabila tertimpa musibah akan selalu menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walau haula wala quwata illa billah. Segala sesuatu adalah milik Allah. Anak, istri yang terkasih, saudara yang disayangi, kekayaan apapun yang kita miliki adalah titipan Allah semata. Tiada hak kita untuk menyatakan nasib kita jelek sekali, bahkan berani menyebut Tuhan tidak adil ketika Allah mengambil apapun dari kita. Tidak ada yang bisa menilai keadilan Tuhan, keadilan Allah. Seperti musafir yang kepanasan, lalu dia berteduh di bawah pohon beringin dan dia bergumam, Tuhan itu tidak adil. Mengapa pohon sebesar ini buahnya sekecil ini? Ia baru menyadari keadilan Allah ketika sebutir buah beringin itu menimpa kepalanya. Bayangkan kalau saja buah beringin yang tinggi besar itu berbuah sebesar buah kelapa, kita tidak bisa bayangkan kepala dia seperti apa tertimpa buah beringin itu. Di belakang semua itu ada rahasia Allah yang maha adil, yang seringkali kita nafikan itu. Yang ketiga, orang yang bertakwa apabila mendapatkan kenikmatan selalu akan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan rasa syukur terhadap pemberi kenikmatan itu. Kita mungkin tidak sadar bahwa suatu saat kita mencapai keberhasilan tertentu. Kita merasa itu adalah berkat kecakapan dan kepandaian kita. Saya kira ini sangat umum, kita suka merasa begitu. Kita lupa bahwa semua itu adalah nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kita itu hanya berusaha. Allah juga lah yang menentukan. Karena itu kita selalu diingatkan, Nabi ayyi alaihi rabbikum nikmat Allah mana yang kita dustakan.
nikmat yang tiap hari kita rasakan. Karena kita sudah diingatkan fabi ayya ala idzalikum matiban, maka haruslah kita syukuri semua nikmat. Menghirup udara, kita tidak merasakan sebuah kenikmatan, padahal itu adalah Allah yang memberikan kepada kita. Nikmat hangatnya mentari atau semirnya angin-angin sepoi yang melambungkan jiwa. Nikmat sehat yang baru terasa ketika kita sakit. Nikmat muda sebelum renta. Nikmat ada sebelum bapak. Saya baru tadi ditunjukkan potret Pak Syarif ketika beliau berumur 40-an. Saya bilang ini ustadz atau bintang sinetron. Kalau waktu itu beliau masih berkumis. Tapi akhirnya kita akan mengikuti kadar sebagai manusia kita akan jadi tua. Ada sebuah amsal, ini saya mohon maaf Pak, tentu saya ambil sebagai amsal. Ketika pulang mancing, tentu itu kan mancing jago. Ketika ia mendapatkan ikan banyak, itu ikan ditenteng, tidak dimasukkan ke resek supaya orang melihat. Lalu ada yang berkata, wah hebat mancingnya. Apa jawaban orang itu? Aing lupa bahwa sebenarnya adalah anugerah Allah semata. Bayangkan saja, pancingnya sama, umpannya sama, kolamnya sama. Kenapa hasilnya beda? Padahal pekerjaannya sama, cuma ada dekor membuat laut sama, tapi hasilnya bisa beda. Artinya sebenarnya itu nikmat Allah yang barangkali kita dustakan. Tentu saja ini Pak, itu mohon maaf saya segera amsal aja. Seringkali kita melihat orang-orang yang menafikan nikmat Allah, bahkan tidak mau menerima takdir Allah. Ini dulu zaman saya mudanya. Saya sebutnya zaman muda Germaun. Ada seorang mahasiswa bernama Franz. Franz itu tinggalnya di Cibiru. Dia akan ujian akhir di Unpad, akan sidang, udah pakai jas, pakai dasi. Padahal itu musim hujan. Lalu dia ngebut pakai motor. Sebelum dia berangkat dia berdoa, ya Tuhan, saya mah beri aja kesempatan asal saya sampai ke Unpad saja. Itu ada asik Frances. Maka ia ngebut pakai motor. Begitu sampai di PDN, hujan ngebret. Cek si Frances, ya Allah, pirakut tanya Unpad, kan dia mah kagak di PDN. Bukankah itu sesuatu yang seringkali kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita menafikan apa sebenarnya di akhir rahasia Allah di balik itu. Apa yang terjadi kemudian? Ketika ia berteduh itulah ia menemukan seorang gadis yang sama-sama berteduh dan kemudian menjadi istrinya. Bukankah itu tidak sesuatu yang kita bayangkan? Oleh karena itu tidaklah mungkin kita menilai keadilan Allah hanya dari mata kepala kita sendiri. Yang keempat, apabila mulai mengerjakan sesuatu, seorang yang bertakwa akan selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ucapan yang sangat baik untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena ia sadar di atas pundaknya terbebankan kesadaran bahwa apa yang ia kerjakan adalah atas izin Allah semata. Mustahil orang mengucapkan bismillah ketika ia mau mengukir barang di toko atau di pasar, atau bismillah untuk melakukan tindakan yang memurkai Allah yang biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Punten, berapa di antara kita yang masih mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ketika memulai makan, pergi berjalan, naik mobil, naik motor, naik angkot. Saya sekedar mengingatkan, karena jujur aja saya sendiri kadang-kadang juga lupa untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima, seorang yang bertakwa ketika terlanjur berbuat dosa kecil apalagi besar, selalu mengucapkan astagfirullahaladzim, menyadari dosa dan menghentikannya, niatkan untuk tidak mengulanginya. Bandingkan dengan pembesar-pembesar kita yang ketika tertangkap korupsi masih bisa tengengesan di televisi. Jangan pula keliru, ini cerita pribadi ketika masih remaja dulu.
Kalau kita melihat nenek-nenek lewat lalu berucap astagfirullahaladzim. Tapi kalau ada gadis yang sholat lewat, alhamdulillahirobbilalamin. Saya mengingatkan bahwa itu pernah terjadi dalam kehidupan kita sebagai remaja. Padahal ayat nama orang Nasrani dari ini Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah. Puasa itu pada dasarnya adalah latihan. Tadi saya katakan simulasi untuk menjadi orang yang bertakwa, untuk menjadi manusia yang hidupnya sempurna. Kita berlatih dan mensimulasikan begitu banyak aspek kehidupan sehari-hari. Mari kita coba lihat satu persatu. Pertama, kita disiplin, berlatih disiplin pribadi. Disiplin waktu, disiplin sahur, kapan buka, semua ada waktunya. Sholat di awal waktu, semua itu tidak bisa kita lampaui. Disiplin sikap, tidak berbohong, tidak diam-diam berbuka, tidak menyakiti hati orang lain. Hadis mengajarkan, tidaklah teguh iman seorang sebelum bersih hatinya. Tidaklah akan sempurna bersih hatinya sebelum terjaga sempurna lidahnya. Judes, bawel, rewel, menggunjing adalah bentuk gangguan lidah terhadap tetangga atau terhadap orang lain. Al-Quran surat Al-Huzarat mengingatkan, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Kita harus pelihara pagar itu agar tidak dirobohkan justru oleh kita sendiri. Menjaga panca indera yang kedua dari hal-hal yang berdosa. Mata, telinga, mulut, hidung, dan kulit. Semua kita pagari agar hanya melakukan hal-hal yang ma'ruf dan menjauhi kemudahan apalagi kemungkaran. Rasulullah bersabda, asyaum jannah. Puasa itu adalah pagar. Dan sekali lagi saya ingatkan, kita harus pelihara pagar itu agar tidak dirobohkan justru oleh kita sendiri. Yang ketiga, kita berlatih melawan dan mengendalikan hawa nafsu di dalam diri kita. Imam Ibnul Qayyim menerangkan bahwa tujuan puasa adalah agar kita dapat menanggalkan dan meninggalkan keinginan hawa nafsu yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, serta mengutamakan kecintaan kepada Allah dan mengharapkan ridhonya. Hawa nafsu yang tidak dikendalikan adalah ibarat kuda tanpa kekang, ibarat mobil tanpa setir. Rasulullah bersabda bahwa peperangan terbesar adalah peperangan melawan hawa nafsu sendiri. Hawa nafsu dalam bentuk pikiran-pikiran kotor, perasaan iri, dan hawa nafsu yang menghapuskan kesabaran dan keikhlasan. Kita harus bersabar menghadapi hiruk-pikuk lalu lintas yang penuh dengan jalinan kepentingan yang sering lepas kendali. Tapi kita juga melihat betapa amburadulnya negeri ini, masa kita ini karena hilangnya keikhlasan dan kesabaran. Nafsu tamak, sirik, bidik, khianat, zalim berkuasa, menghancurkan manusia dan kemanusiaannya. Yang keempat, puasa adalah candra di muka bagi latihan untuk berempati kepada kaum duafa. Lapar dan haus yang kita rasakan saat berpuasa mengajarkan kita bagaimana lapar dan hausnya orang-orang yang tidak punya akses terhadap makanan. Sehingga kita harus lebih paham dalam berita duafa. Kalau kita nanti sore makan apa, mereka mungkin mengatakan nanti sore akan makan. Sama sekali berbeda konotasinya. Anak yatim piatu muslim adalah kaum muda yang harus kita perhatikan. Jangan sampai mereka punya harapan tinggi yang sulit dijangkau tangan. Laksana buah masak tergantung tinggi, akan dijolok pembawa sikap, akan dipanjat batangnya licin. Inilah kewajiban kita, keluarga muslim.
yang mampu untuk memberikan kesempatan pada mereka meraih buah masak yang tergantung tinggi. Islam sesungguhnya mengajarkan bahwa anak yatim piatu dan terlantar harusnya bukan diurus hanya oleh pemerintah, tapi justru oleh keluarga muslim sendiri dan harus dianggap sebagai keluarga sendiri. Artinya ini menjadi kewajiban kaum muslimin seluruhnya. Yang kelima, pada akhir Ramadan kita dipertemukan dengan kegembiraan karena telah menyelesaikan pelatihan dan insya Allah telah mencapai derajat ketakwaan yang lebih baik. Namun kita masih dihadapkan pada tes terakhir. Mampukah kita merealisir empati kita dengan duafa, dengan membayar zakat fitrah dan beragam pemberian lainnya? Mampukah kita untuk saling memaafkan, menghapuskan dendam, amarah dan dengki secara jujur, tulus dan ikhlas, bukan hanya di bibir, bukan di WA, bukan di YouTube, tetapi harus dengan keikhlasan di dalam diri kita sendiri. Allah mengingatkan dalam surat Al-A'raf ayat 199, Huzil afwa wa mubil udfi wa adid anil jahilin. Jadilah engkau seorang pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan kebajikan dan berpalinglah dari orang-orang yang jahiliyah. Mari sucikan hati kita, jangan bersedih. Pada Idul Fitri disunatkan untuk berpakaian baru, bersih dan indah. Namun bukanlah dengan jor-joran, lupa kemampuan diri. Sebab kita sebagai orang muslim harus mengukur tak ujur, nimbang kawaruga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya ingin mengingatkan dua hal. Pertama, Imam Al-Ghazali mengatakan rusaknya rakyat karena rusaknya penguasa. Rusaknya penguasa karena diamnya para ulama. Diamnya para ulama. Begitu banyak masalah yang kita hadapi. Apakah kita juga akan tetap berdiam? Karena itu akan menjadi rusaknya rakyat. Karena ulama yang dimaksudkan di sini adalah bukan hanya sekedar ulama dalam pengertian mengetahui ilmu agama, tapi ulama seperti kita yang mempunyai ilmu di dalam bidang kita masing-masing. Prof. Mahfud MD mengatakan kita ini semua harus beramar ma'ruf nahi munkar. Kenyataannya kita hanya bisa beramar ma'ruf dan hampir tidak pernah melakukan nahi munkar. Apakah kita tidak akan berbunyi, disadar, bersuara ketika kita menghadapi begitu banyak masalah di negeri kita ini? Coba saya tanya misalnya masalah pertama. Apakah menurut ibu-ibu di rumah ibu-ibu MBG itu harus dipelihara, dipertahankan seperti sekarang ini? Tolong dijawab. Tolong dijawab. Apakah MBG itu harus kita pelihara seperti keadaan sekarang ini? So, kalau kita diam, itulah diamnya para ulama. Kita kemudian tidak berbunyi apa-apa. Padahal kita sudah melihat betapa rusaknya pelaksanaan MBG ini. Mungkin itu niatnya bagus, tapi pelaksanaannya begitu rusak dan kita diam, semua diam. Yang kedua, Allah mengingatkan, Zuharul fas'adu fil wari wal bahri bima kasabat aydin nasi yuziquhum ba'dalazi amil alahum jansi. Telah terjadi kerusakan di bumi ini karena manusia, baik di darat maupun di laut. Kita tahu bagaimana keadaan Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Begitu besarnya kerusakan itu. Dan sampai sekarang sebenarnya belum dapat dikembalikan seperti keadaan semula. Tapi kita semua diam. Semua kita diam. Apakah kita harus bertanya kepada rumput yang bergoyang? Semua diam. Padahal itu adalah masalah yang menyebabkan rusaknya masalah. Ketiga, kita sadar ada masalah HAM, hak asasi manusia yang kemudian harus menjadi ideologi kita. Bukankah hak asasi manusia itu harus tunduk kepada hak asasi masyarakat? Dan hak asasi masyarakat itu
atasnya masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita sekarang mengikuti hak asasi manusia. Sadarkah kita mengapa anak kita yang kita jentik kupingnya dilaporkan tetangga kita bisa masuk penjara? Mengapa seorang guru yang nekek muridnya kemudian dilaporkan polisi harus masuk penjara? Dasarnya adalah HAM. Bukankah hak asasi manusia ini harusnya disertai dengan hak asasi manusia? Bayangkan beberapa negara di Eropa itu sudah mencanangkan hak untuk perkawinan sejenis, hak sah, dikasih surat dari KUA-nya. Merinding kita mendengar. Kemudian dikatakan ada hak untuk tidak percaya kepada Tuhan. Bayangkan di negara kita ini. Lalu kita dipaksakan untuk juga melakukan HAM seperti itu. Kemudian kalau kita lihat sumber daya alam kita, perilaku kita tidak mengikuti semua. Siapa yang menguasai sumber daya alam kita? Asing-asing, oligarki. Kita tidak dapat apa-apa. Bayangkan ada orang mengeruk nikel habis-habisan dan pajaknya dibebaskan untuk 100 tahun. Gila. Dan kita semua diam. Bukankah kita harusnya berbunyi? Kalau saja itu diurus dengan baik tentunya, 1 tahun kita bisa menghasilkan 7.000 triliun, 2 kali dari anggaran APBN. Dan tahukah kita semua, APBN kita yang 3.500 triliun itu 2.500-nya berasal dari pajak. Bukan dari sumber daya alam, bukan dari BUMN, tapi dari pajak. Kita rakyat sekarang membiayai negara. Apa? Bukannya pemerintah yang harus membuat kita justru menjadi sejahtera. Yang kelima ini saya sedang mengatakan, orang-orang asing itu berusaha menguasai kita. Terhadap Irak, terhadap Libya, Suriah, Afghanistan, Palestina, Sudan, Yaman, sekarang Iran, itu berusaha semua dibunuh. Kita sudah lihat, Saddam Hussein dibunuh, Bashar dibunuh, Gaddafi dibunuh, kemarin Ali Khamenei dibunuh. Di Indonesia, jerat mereka tidak melakukan itu. Yang mereka lakukan adalah membuat para pemimpin kita menjadi hedonis, dunia, pokoknya asal benar, tidak pernah berpikir ke rakyat. Apakah kita merasakan hidup kita itu tergantung siapa? Negara tidak banyak memperhatikan kita. Saya kira ada banyak hal yang barangkali harus kita lihat. Era reformasi itu harusnya memberikan kita kemakmuran, tapi tidak ada kemakmuran. Ini barangkali hal yang ingin saya kemukakan. Saya tidak tahu apakah ini bagian dari tausiah, tapi saya ingin mengingatkan bahwa masalah kita ada di sini. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan? Punten saya mengingatkan saja. Menteri Pertahanan Amerika sudah mengatakan musuh kita adalah Islam dan kita harus hapuskan Islam dari muka bumi ini. Kita sadari kita diam. Yang saya inginkan adalah mari kita tidak diam. UNPAD di waktu yang lalu mengeluarkan pernyataan hebat, bagus. Kenapa tidak diikuti terus oleh semua elemen di UNPAD ini? Karena kita dalam keadaan terdesak saja. Kita terdesak. Saya tidak tahu apakah itu bodoh atau tidak tahu atau tidak mengerti. Kok bisa-bisanya kita belok ikut Israel? Aneh. Ini yang barangkali harus kita pikirkan bersama. Saya kira kalau saya sebut itu tausiah mungkin itu bagian, tapi yang lain ini provokasi. Saya memprovok Anda semua untuk berbunyi. Kalau enggak negara kita ini akan menghapuskan Islam juga. Bukankah tidak ada jaminan Islam hilang dari sebuah negeri? Spanyol contohnya. Yang jadi jaminan Allah mengatakan Islam tidak akan hilang dari muka bumi, tapi dari Indonesia mungkin hilang. Sekian saja, mudah-mudahan Anda terbangunkan hari ini, bukan sekedar setelah puasa, tapi mari kita bangun melihat keadaan kita yang memang sedang turun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.